malam itu, tanggal 30 September tahun 1965, Jakarta tampak seperti biasa tenang, sunyi, dan perlahan memasuki gelapnya malam. Namun di balik keheningan itu, sebuah operasi rahasia telah bergerak. Kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September mulai menjalankan rencana yang kelak menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Menjelang tengah malam, pasukan bersenjata mulai bergerak menuju rumah para petinggi Angkatan Darat. Para jenderal yang sedang beristirahat tidak mengetahui bahwa hidup mereka akan berubah dalam hitungan menit. Di Lubang Buaya, sebuah lokasi terpencil di pinggiran Jakarta, tempat itu telah disiapkan untuk menjadi saksi bisu tragedi. Dalam hitungan jam, 7 perwira Angkatan Darat diculik, sebagian di rumah, sebagian lagi dibawa dengan paksa dari tempat tidur mereka. Ketegangan membungkus kota yang masih gelap. Sementara kendaraan-kendaraan militer mondar-mandir membawa para sandera menuju Lubang Buaya. Di sana, para jenderal ditahan, disiksa, dan akhirnya dibunuh. Tubuh mereka kemudian dilemparkan ke sebuah sumur tua yang kelak terkenal sebagai Sumur Maut Lubang Buaya ketika matahari terbit pada 1 Oktober tahun 1965. Rakyat Indonesia bangun dengan kabar yang membingungkan. Radio Republik Indonesia diambil alih oleh kelompok G30S, mengumumkan bahwa mereka telah mengamankan sejumlah jenderal. Namun, pernyataan itu justru menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang berada di balik semua ini? Letnan Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, segera mengambil langkah. Ia menggerakkan pasukan untuk menumpas gerakan tersebut dan mengambil kembali kontrol atas Jakarta. Sementara itu, kabar mengenai para jenderal yang hilang menjadi sumber keresahan di seluruh negeri. Beberapa hari kemudian, kebenaran yang pahit akhirnya terungkap. Sumur tua di Lubang Buaya ditemukan berisi jenazah para pahlawan yang gugur. Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Maun Haryono, Jenderal S. Parman, Jenderal Suprapto, Jenderal Dipanjaitan Maihen Sutoyo, dan Kapten Pierre Tendian Penemuan. Itu mengguncang bangsa, memicu kemarahan, kesedihan, dan gelombang gerakan anti PKI yang kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Seiring berjalannya waktu, operasi penumpasan terhadap mereka yang dituduh terlibat dalam gerakan itu berlangsung di berbagai daerah. Ketegangan meningkat, konflik sosial merebak, dan masa-masa itu menjadi periode penuh kekacauan dan ketidakpastian. Di pedesaan maupun perkotaan, suasana dipenuhi rasa takut dan curiga. Sementara pemerintah berusaha memulihkan kondisi keamanan nasional, tragedi G30S PKI meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa itu tidak hanya menewaskan para jenderal, tetapi juga mengubah arah politik negara, mengakhiri masa kepemimpinan Presiden Soekarno, dan membuka jalan bagi lahirnya Orde Baru di bawah Soeharto. Hingga hari ini, tragedi tersebut tetap menjadi topik yang dipelajari, diperdebatkan, dan dikenang sebagai bab gelap yang syarat pelajaran. Malam kelam itu, suara tembakan, penculikan, dan jeritan ketakutan telah merampas ketenangan bangsa. Namun, sejarah mencatatnya sebagai pengingat bahwa kekuasaan, ideologi, dan ambisi dapat membawa bangsa ke jurang jika tidak dijaga oleh kewaspadaan dan persatuan.